Halo Sobat Gede Kopi, kabar gembira bagi sobat yang ngebet ingin beli smartphone gaming tapi terkendala biaya. Kini sobat sudah bisa mencicipi chipset bertenaga Snapdragon 888 pada smartphone mid-range bernama Realme GT 5G. Sayangnya smartphone ini hanya tersedia di Cina dan tidak tahu apakah akan menyambangi pasar tanah air atau tidak. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme GT 5G. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, chipset bertenaga. Realme nampaknya serius dalam menghadirkan value for money yang tinggi. Hal ini sungguh tercermin dari penggunaan chipset super kencang, yakni Snapdragon 888. Chipset ini sungguh punya performa terbaik di dunia, bisa mencapai skor Antutu yang menembus angka 700.000. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan tipe RAM LPDDR5 dan juga memori internal UFS 3.1. Alhasil smartphone ini pun punya kinerja baik saat menghandle pembukaan banyak aplikasi serta waktu loading yang cepat. Saat dimainkan beberapa game, Realme GT juga mampu meraih frame rate tinggi sekalipun pada pengaturan grafis terbaik. Misalnya saja saat dicoba memainkan Genshin Impact, Realme GT berhasil menjaga kestabilan frame rate di angka 55 fps dengan suhu paling panas mencapai 51 derajat Celcius. Kedua, layar Super AMOLED 120Hz. Realme GT sudah dibekali layar yang unggul dari segi brightness dan kualitas ketajaman, menghadirkan panel Super AMOLED yang awet baterai dengan kontras rasio yang tinggi. Realme juga membekalinya dengan laju penyegaran 120Hz dan sampling rate 360Hz. Realme GT yang punya refresh rate 120Hz ini artinya mampu menawarkan perpindahan layar yang sangat smooth. Sementara sampling rate yang tinggi memudahkan sobat untuk memberikan input lebih cepat pada layar. Ketiga, desain yang compact. Dari segi tampilan bisa dibilang kalau Realme GT ini punya modul kamera yang condong terlihat biasa saja. Modul kamera persegi panjang seperti ini sudah banyak ditemukan pada smartphone keluaran tahun 2020, termasuk pada smartphone yang dirilis Realme sebelum-sebelumnya. Kendati demikian, tetap harus diapresiasi bahwa smartphone ini memang lebih nyaman digenggam berkat bobotnya yang ringan, yakni 186 gram. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh ukuran layarnya yang tidak begitu lebar. Keempat, hasil jepretan memukau. Dilihat sekilas, Realme GT memang lebih difokuskan pada performa dan gaming, namun bukan berarti punya kinerja kamera yang buruk. Smartphone ini sudah dibekali kamera utama 64 megapiksel beserta dua lensa pendamping 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Smartphone ini jadi pilihan yang cocok untuk mengambil foto sudut lebar dan close up. Berikut adalah beberapa contoh sampel foto dari Realme GT. Terlihat pada contoh sampel kamera utamanya kalau kontras warna dan ketajaman sungguh terjaga dengan baik. Warnanya juga cukup menyala dan tidak pucat. Begitu juga pada foto malam harinya. Kelima, dual stereo speaker dengan Dolby Atmos. Speaker menjadi hal yang menarik untuk dibahas, terutama kalau sobat tidak ingin menggunakan earphone setiap saat. Nah, sobat dapat mengandalkan kualitas suara yang dihasilkan speaker Realme GT berkat keberadaan dual stereo speaker. Bukan sembarang speaker, Realme juga membumbuinya dengan penyetelan dari Dolby Atmos, sehingga penikmat film ataupun musik tidak perlu khawatir saat ketinggalan earphone di rumah. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme GT 5G juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, tanpa perlindungan Gorilla Glass dan IP rating. Realme GT ini sayangnya tidak dibekali dengan lapisan Corning Gorilla Glass versi apapun, sehingga sobat tentu harus lebih berjaga-jaga jangan sampai membiarkan smartphone ini terjatuh. Atau solusinya ya dengan menambahkan tempered glass dan casing anti pecah. Pertimbangan lain adalah absennya sertifikasi IP yang bisa membuat smartphone ini lebih tahan dari air dan debu. Mengingat sang pesaing Redmi K40 Pro sudah dirilis dengan IP53. Ini tentu jadi serangan cukup fatal bagi Realme GT. Kedua, tidak ada slot micro SD. Sayangnya Realme GT tak dibekali slot memori eksternal, jadi sobat tidak bisa menambah ruang penyimpanan apabila memori internalnya penuh. Memang keputusan menghilangkan slot memori eksternal ini dirasa kurang ideal bagi sebagian pengguna.
Bisa saja sobat sudah terbiasa menyimpan file di micro SD agar dapat dioper-oper ke orang lain dengan praktis. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangan Realme GT 5G, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.